Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasu Zahirah dengan NPM 24106310500115. Pada video kali ini saya akan menjelaskan isi dari poster penelitian yang telah saya buat. Poster ini berjudul Pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 berdasarkan kesejahteraan masyarakat menggunakan analisis cluster K-means. Dalam poster ini, saya merangkum proses penelitian mulai dari latar belakang, tujuan, metode yang digunakan, hingga hasil pengelompokan wilayah berdasarkan 4 indikator utama, yaitu IPM, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, terbuka, dan rata-rata lama sekolah. Yang pertama itu ada latar belakang. Kesejahteraan masyarakat di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan variasi yang cukup tinggi, terlihat dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya ekonomi. Namun, penyusunan kebijakan seringkali bersifat seragam dan belum mempertimbangkan karakteristik wilayah secara spesifik. Melalui analisis klaster K-means, wilayah wilayah dapat dikelompokkan berdasarkan indikator kesejahteraan sehingga memberikan informasi strategi untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Tujuannya itu untuk mengelompokkan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan metode Cummins clustering sehingga menginter- meng- menginterpresentasikan karakteristik tiap kelompok sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah. Metode penelitiannya itu pendekatan deskriptif kuantitatif, metodenya itu ex post facto dan analisis K-means clustering. Datanya itu ada IPM, pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, presentasi kemiskinan. Sumbernya itu dari BPS Jawa Barat 2024. Hasil penelitiannya itu grafik elbow menunjukkan titik siku pada K sama dengan 3. Namun nilai rata-rata siluet tertinggi terdapat pada K sama dengan 2. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan dua klaster memberikan struktur pengelompokan yang paling baik dan paling jelas. Hasil siluet per klaster menunjukkan bahwa klaster 1 berisi 19 kabupaten atau kota dengan kualitas pengelompokan yang baik. Klaster 2 berisi 8 kabupaten atau kota dengan kualitas pengelompokan yang cukup baik. Dengan demikian, penelitian ini menetapkan dua klaster optimal untuk pengelompokan kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2024 berdasarkan indikator kesejahteraan IPM, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah, dan presentasi kemiskinan. Kesimpulan dan implikasinya itu, kabupaten atau kota di Jawa Barat tahun 2024 terbagi menjadi dua klaster. Berdasarkan indikator kesejahteraan, klaster 1, 19 daerah memiliki kondisi kesejahteraan lebih baik, sedangkan klaster 2, 8 daerah menunjukkan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Implikasinya, hasil ini dapat menjadi dasar penentuan prioritas kebijakan. Daerah pada klaster 2 perlu mendapat perhatian lebih dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan penurunan pengangguran. Daerah pada klaster 1 dapat difokuskan pada pengembangan lanjutan. Baik, pada penelitian ini saya menggunakan metode Cummins clustering untuk mengelompokkan 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat berdasarkan 4 indikator kesejahteraan, yaitu indeks pembangunan manusia, persentase kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah. Langsung saja masuk dalam codingannya. Pada langkah pertama, data awal dibaca dari file Excel, kemudian dipilih dari kolom numerik sebagai dasar pembentukan klaster. Kita run. Nah, di sini sudah keluar, sudah terbaca oleh R-nya datanya. Terlihat Jawa Barat. Di sini ada kota-kota daerah di Jawa Barat, ada IPM, ada PK, persentase kemiskinan, ada tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah. Selanjutnya,
Lanjut, pada nama daerah digunakan sebagai raw names agar memudahkan proses visualisasi. Di sini saya menggunakan raw names agar di visualisasi klaster awalnya nanti muncul nama-nama daerah di Jawa Barat. Selanjutnya, melakukan clustering awal dengan menetapkan jumlah klaster sebanyak 5 klaster. Ini digunakan untuk melihat sebaran kelompok secara lebih besar sebelum menentukan jumlah klaster terbaik. Fungsi kami dijalankan dengan nstart25. Ini untuk memastikan hasil stabil. Output dari klaster awal menunjukkan ukuran tiap klaster, jumlah iterasi, serta apakah proses konvergensi berjalan normal. Package yang digunakan di Cummins clustering itu ada 3, yaitu library cluster, library ggplot2, dan library facto extra. Baik, kita ini saja kita run. Nah, visualisasi klaster awal ditampilkan menggunakan vis cluster, sehingga setiap klaster dapat terlihat posisi berdasarkan kombinasi variabel-variabel penyusunnya. Ini adalah hasil klaster awal ketika jumlah klaster ditentukan 5. Setiap warna mewakili satu klaster yang terbentuk dari 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat berdasarkan 4 variabel. Yang pertama itu ada indeks pembangunan manusia, yang kedua persentase kemiskinan, yang ketiga tingkat pengangguran terbuka, dan yang keempat rata-rata lama sekolah. Lanjut ke interpretasi visual. Klaster pertama, biru tua di kiri bawah, berisi Majalengka, Tasikmalaya, dan Pangandaran. Ditandai skor rendah pada hampir semua dimensi, indeks pembangunan manusia, dan PK yang cukup tinggi, atau presentasi kemiskinan yang cukup tinggi. Klaster kedua, berwarna kuning, Kota Bogor, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, dan Bekasi. Cenderung memiliki IPM tinggi dan karakteristik kota besar. Selanjutnya, klaster 3 berwarna abu-abu yang berisi kabupaten seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Banjar, Sumedang. Nah, ini itu masuk ke kategori menengah. Indikatornya tidak terlalu ekstrim. Klaster 4 merah berisi Subang, Indramayu, Cirebon, Garut, dan Bandung Barat. Cenderung presentasi kemiskinannya lebih tinggi dan IPM tidak terlalu tinggi. Klaster 5, biru muda di kanan atas. Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok merupakan kelompok dengan IPM sangat tinggi dan kemiskinan rendah serta kualitas SDM-nya terbaik. Kesimpulannya, plot ini menunjukkan bahwa wilayah Jawa Barat memiliki karakteristik yang sangat beragam dan klaster awal memperlihatkan kecenderungan kelompok berdasarkan kualitas SDM dan ekonomi. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa jumlah klaster yang paling ideal untuk digunakan di ada dua metode, yaitu metode elbow. Nah, pada grafik elbow terlihat penurunan tajam dari K sama dengan 1 ke K sama dengan 2. Dan setelah itu garis mulai melandai, titik siku terjadi di K sama dengan 2. Ini menunjukkan bahwa membagi data menjadi dua kelompok merupakan pilihan yang efisien. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah klaster yang paling ideal digunakan dua metode, yaitu yang pertama ada elbow method. Nah, ini itu berasal dari perintah vis nbc las y, Cummins, method sama dengan WSS. Grafik ini digunakan untuk menentukan angka klaster terbaik dengan melihat total within sum of square atau WSS. Grafik menunjukkan penurunan WSS yang sangat tajam dari K sama dengan 1 ke K sama dengan 2, lalu penurunan melambat pada K sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. Siku atau elbow terjadi pada K sama dengan 2. Kesimpulan dari gambar ini, dua klaster adalah jumlah paling optimal karena setelah itu penurunan WSS tidak signifikan. Inilah alasannya kenapa saya akhirnya memakai Cummins Y,2. Selanjutnya ada metode siluet. Nah,
Pada grafik siluet, nilai rata-rata siluet tertinggi juga terjadi pada K sama dengan 2, dengan nilai 0,52. Nilai siluet di atas 0,5 berarti kualitas klaster cukup baik dan pemisah antar klaster cukup jelas. Jadi, berdasarkan kedua metode tersebut, jumlah klaster optimal adalah 2. Selanjutnya ada siluet method. Nah, gambar ini itu dihasilkan dari Fish, NBC, LAS, Y, Cummins method sama dengan siluet. Grafik ini mengukur seberapa baik klaster terbentuk berdasarkan nilai siluet. Interpretasinya, nilai tertinggi ada pada K sama dengan 2 dengan siluet 0,53. Setelah K lebih besar daripada 2, siluet cenderung menurun. Klaster semakin buruk dan semakin tumpang tindih. Kesimpulannya, K sama dengan 2 bukan hanya optimal secara WSS, tetapi juga memberikan pemisah klaster terbaik. Pada metode selanjutnya menentukan klaster final. Bagian ini menjalankan algoritma Cummins pada data Y dengan jumlah klaster 2. Argumen n-start sama dengan 25, berarti algoritma mencoba 25 permulaan acak untuk mendapatkan hasil klaster yang paling optimal. Selanjutnya di sini ada KM final size digunakan untuk menampilkan centroid cluster, jumlah anggota setiap klaster, iterasi, dan nilai total WSS. Selanjutnya, menentukan banyak anggota di masing-masing klaster. Kode ini kita run dari atas dulu ya, coba dari sini. Nah, kode ini itu untuk menampilkan jumlah objek di tiap klaster. Klaster 1 dan klaster 2, informasi ini penting untuk melihat apakah klaster seimbang atau timpang. Contohnya, output klaster 1 itu 18 anggota dan klaster 2 9 anggota. Yang selanjutnya ada visualisasi siluet. Nilai siluet mengukur kualitas klaster, interpretasi nilainya itu kurang lebih besar dari 0,5, klaster sangat baik. 0,25 sampai 0,5 cukup baik, 0 sampai 0,25 kurang baik, dan kurang dari 0 objek salah klaster. Plot siluet menunjukkan tinggi bar, seberapa baik suatu objek cocok dengan klasternya, warna sama dengan kelompok klaster. Selanjutnya visualisasi klaster akhir. Bagian ini menggabungkan data asli Y dengan hasil klaster KM final klaster. Sehingga setiap baris data akan memiliki label klaster 1 atau klaster 2. Klaster akhirnya ini visualisasinya kita run. Nah, fungsi viscluster itu untuk menampilkan titik lokasi kabupaten atau kota, label nama daerah, warna klaster, merah untuk klaster 1 dan biru untuk klaster 2, batasan area klaster, centroid klaster, titik pusat dalam klaster. Nah, daerah yang berada dekat satu sama lain memiliki karakteristik kesejahteraan yang mirip. Perbedaan warna untuk menunjukkan perbedaan klaster. Area berwarna adalah gambar wilayah jangkauan klaster. Karakteristik utama klaster 1, IPM lebih rendah, menunjukkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang belum optimal. Tingkat kemiskinan lebih tinggi, mengindikasikan keterbatasan akses ekonomi dan lapangan kerja. Selanjutnya, pengangguran terbuka cenderung lebih tinggi, terutama di wilayah yang bergantung pada sektor pertanian atau perdagangan tradisional.
Rata-rata lama sekolah lebih rendah mencerminkan keterbatasan akses pendidikan formal. Daerah dalam klaster ini itu ada Garut, Cianjur, Indramayu, Majalengka, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Kuningan, Subang, Purwakarta, Bogor, Sukabumi, dan lainnya. Titik yang saling berdekatan menunjukkan daerah dengan kondisi sosial dan ekonomi yang sangat mirip. Poligon merah yang melebar menggambarkan variasi internal yang relatif besar. Artinya ada daerah yang sangat tertinggal, contohnya Pangandaran dan Ciamis, serta ada yang berada di tengah, contohnya Bandung dan Sumedang. Klaster ini menggambarkan tantangan pembangunan yang lebih berat, sehingga perlu perhatian kebijakan lebih besar. Selanjutnya, klaster 2. Klaster 2 dinominasi oleh kota-kota besar yang berada di pusat perekonomian Jawa Barat. Karakteristik utama klaster 2 itu IPM tinggi, menandakan kualitas hidup, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik. Kemiskinan rendah menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Pengangguran lebih terkendali dengan lebih banyak peluang kerja setiap sektor industri dan jasa. Rata-rata lama sekolah lebih tinggi karena akses pendidikan lebih baik. Daerah dalam klaster 2 ini itu ada Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, dan Kota Cirebon. Daerah dalam klaster ini lebih terpusat dan kompak, terlihat dari poligon biru yang tidak terlalu melebar. Ini menandakan karakteristik yang relatif homogen dan stabil dalam indikator kesejahteraan. Klaster ini mencerminkan daerah urban metropolitan dengan fasilitas ekonomi dan pendidikan yang maju.